Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SPD, mengajar di IMAN 4 Mandailing Natal, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pada tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja di MAN 4 Mandailing Natal. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebagai perkenalan dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya, siap, gerak. Lancang depan, gerak. Gerak. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan begitu juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir di madrasah ini untuk menimba ilmu pengetahuan. Selawat dan salam kita hantarkan ke ruh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik, kita cek dulu kebersihan kelas kita. Mari kita cek kebersihan kelas kita. Mana tahu ada sampah, ayo kita buang. Kalau sudah tidak ada berarti sudah bersih. Bagaimana? Siap, bersih, Pak. Lalu kemudian Bapak tanyakan dulu, bagaimana dengan kehadiran kalian? Apakah semuanya hadir? Hadir, Pak. Baik. Untuk mengambil keberkahan dari acara kita untuk pembelajaran ini, ya sama-sama kita dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah, acara berdoa telah selesai ya. Baiklah, untuk memusatkan perhatian kita atau hati kita, tidak ada salahnya kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Ada yang bisa menyanyikan itu? Siapa yang bisa? Ya, Salwa, silakan untuk memimpin ya. Kepada teman-teman sekalian, dimohonkan berdiri sebentar. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke. Terima kasih untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak semuanya, pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang hak asasi manusia. Apakah itu hak asasi manusia? Hak seseorang yang dibawa ketika dia lahir ke dunia, yang merupakan hak dia sebagai seorang manusia. Kemudian
pelajaran kita hari ini, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tentunya pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita, yaitu sebagai warga negara tentu kita harus memperjuangkan melindungi tentang perlindungan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian melihat VCD atau DVD yang dibajak dan terjual di pasaran, dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Pernahkah kalian melihatnya? Pernah. Ya. Perbuatan mereka telah melanggar hukum. Maka itu pemerintah membuat aturan hukumnya supaya pembajakan VCD atau hak cipta dari orang lain itu tidak terulang di masyarakat yang menyebabkan kerugian bagi orang yang menciptakannya. Kemudian, tahukah kalian itu apa arti hukum? Apa arti hukum kira-kira? Hukum apa artinya hukum? Kira-kira hukum itu seperti apa? Sanksi. Kemudian apa lagi? Aturan. Apa kira-kira arti hukum? Gambaran hukum. Pelanggaran. Kemudian apa lagi? Oke, baiklah. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang di atas ya. Apa tujuan kita? Peserta didik mampu memahami tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai warga negara memahami hukum. Ya, baik. Kemudian apa indikator pencapaian tujuan pembelajaran kita hari ini? Peserta didik memahami tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai warga negara memahami bahwa harus diikuti hukum. Apakah pengertian hukum menurut para ahli? Menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Menurut Platon, hukum adalah gejala sosial di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Menurut Aristoteles, hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Menurut hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis di mana kembali mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan yang bisa dikenakan sanksi. Oke, kita baca dulu hukum menurut para ahli. Kita baca satu saja dulu, yaitu Profesor Subekti SH ya. Apa katanya? Menyatakan hukum untuk mengayomi pada tujuan negara. Kemudian menurut Profesor Mr. DRLG Van Apeldoorn, apa katanya? Merupakan tujuan hukum adalah mengatur hidup manusia secara damai. Ini adalah pasal-pasal atau undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum ya, yaitu pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Maksudnya apa itu? Kita itu negara Indonesia ini adalah negara hukum. Kemudian segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Maksudnya kita di depan hukum sama. Ini adalah contoh kasus. Ya. Ini kira-kira bisa kalian analisis. Kalian tahu kenapa seperti ini gambarannya? Penipuan. Sekarang banyak kan penipuan, terutama dari media online, ya kan? Nah, banyak penipuan disebabkan mengiming-imingi apa? Diskon. Padahal isinya adalah hoax. Ya, seperti gambarannya di sini ya. Kemudian ini apa? Pencemaran lingkungan hidup. Oke. Terus? Kasus perlindungan hak asasi manusia. Kasus perlindungan buruh. Kasus perlindungan hukum bagi anak. Ya. Itu kira-kira gambarannya. Ini yang harus kita cari pengertiannya nanti ya. Kemudian yang terakhir adalah contoh kasus perlindungan hak Hakika. Oke, baik. Bagaimana? Nampaknya ini terlalu jenuh. Terlalu jenuh. Bagaimana kalau semuanya di ice breaking kan dulu? Pak, izin ice breaking. Ya, silakan. Dimohon berdiri sebentar. Tepuk salut. 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 Silakan duduk. Kita melihat atau menonton video tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pengertiannya seperti apa kira-kira gambarannya? Oke, mari kita tonton ya. Ya aja Bapak di WhatsApp kalau jono menonton dengan jono. Silakan. Baik, sudah selesai nonton videonya. Tugas kalian sekarang adalah mencari tahu, menganalisis tentang permasalahan seputar hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Ini ya, dicari tahu ya. Lihat ada sudah beberapa sumber dan lihat sumbernya di buku ya, atau yang lainnya.
Ini juga dilihat di LKPD ya. Nanti kalian presentasikan. Oke, baik, bagaimana bisa kita presentasikan hasil diskusi kalian? Oke, baik. Siapa yang pertama untuk mempresentasikannya? Kelompok mana yang pertama? Kelompok Pak. Ya, silakan kelompok pertama, kelompok 1. Presentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang stop narkoba. Kasus perlindungan bagi orang terdakwa. Permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Seperti yang diketahui, narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan. Selain itu, yang menjadi pelaku penyalahgunaan pengedaran narkoba tidak hanya dari kalangan dewasa tetapi juga didominasi oleh anak-anak atau generasi muda. Contoh kasus pengedaran narkoba yang melibatkan anak terjadi pada Agustus 2016 lalu. BNN bekerjasama dengan Bea Cukai, Bandar Halim, Perdana Kusuma mengamankan 13 bungkus plastik berisi daun ganja seberat 256,8 gram yang dibawa oleh 3 orang tersangka yang masih berusia 16 tahun. Dikemas dalam plastik mainan Lego. Modus pengedarannya dilakukan dengan memesan secara online dan menjadikan anak-anak sebagai kurirnya. Contoh lain yang melibatkan anak-anak di bawah umur dalam pengedaran gelap narkotika terjadi beberapa waktu lalu pada 2022 di Bangkalan, Jawa Timur. Salah satu kurir yang masih berusia 13 tahun itu diiming-imingi uang sebesar 2 juta sebagai imbalan jasa menjadi kurir. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak yang dapat membuktikan apakah anak itu di bawah umur memang penyalahgunaan atau hanya korban. Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkoba harus. Cukup sekian presentasi kami. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Kenapa anak yang berusia di bawah umur terlibat dalam kasusnya peredaran narkoba? Kelompok kedua dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup di Bengkalis, Riau beserta barang bukti. Penyidik Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK bersama jaksa kejaksaan menyerahkan 2 tersangka pencemaran lingkungan hidup di Bengkalis, Riau beserta barang bukti pada Senin 6 Maret 2023. Penyerahan dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tersangka kasus pencemaran ini atas nama AN 40 selaku General Manager PT SIP yang beralamat di Kelurahan Gelang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Eka 33 selaku Direktur PT SIP yang beralamatan di Kelurahan Sei Agung, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penyidik gabungan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Apa tadi yang dipresentasikan? Presentasikan tentang pencemaran Lingkungan hidup. Mempresentasikannya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Pak,
izin ice breaking sebentar Pak. Ya, silakan ice breaking dulu. Para teman-teman agar berdiri sebentar. Tepuk salut. 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 12 IPA 2. Penggerak. Manfaat. Mantap. Manfaat. Mantap. Manfaat. Mantap. Mandiri. Aspiratif. Nyaman. Terampil. Amanah. Prestasi. Teman-teman silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Presentasi telah selesai. Kemudian kita selanjutnya adalah Bapak memberikan soal bagi kalian ya. Soal berupa pilihan berganda. Silakan diisi ya. Dicari tahu apa jawabannya. Menjawabnya yaitu dengan jawaban berkelompok. Silakan. Bagi yang sudah selesai, silakan membawa jawabannya kemari ya, ke depan. Silakan satu orang. Ini ada lembar observasi tentang bagaimana pembelajaran hari kita. Apakah hari kita ini, pembelajaran kita ini menyenangkan, mendidikan, ya? Kalian tinggal memberikan checklist ya. Coba mana yang tuliskan? Checklist baca ya. Sama itu aja, buat itu aja. Oke, anak-anak sekalian, di sini Bapak telah memberikan lembaran observasi tentang keadaan pembelajaran kita hari ini, dapatkah menyenangkan, menyedihkan, atau biasa-biasa saja. Ternyata jawabannya adalah di sini menyenangkan. Kira-kira kenapa menyenangkan? Ya karena Dapat menambah wawasan kita Pak. menambah wawasan. Kemudian apa lagi? Menambah ilmu pengetahuan. Menggunakan media pembelajaran yang berbeda dari biasanya atau yang luar biasa. Apa yang luar biasanya? Inovatif artinya berkembang, maju gitu ya. Oke. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pembelajaran hari ini. Bisakah kalian menyimpulkannya? Ya, saya persilakan dulu ke kelompok. Iya, silakan. Kesimpulannya yaitu kita dapat memahami tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai warga negara, memahami bahwa harus menjunjung tinggi hukum dan menyajikan atau membahas lebih mendalam mengenai praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan kelompok. Ini. Materi yang telah kita pelajari bersama dapat disimpulkan bahwa
Hukum diciptakan oleh penguasa untuk mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu. Hukum tersebut dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptalah keadilan di masyarakat. Yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan? Perlindungan dan penegakan hukum. Kesimpulannya adalah hukum dapat kita artikan sebagai peraturan, kumpulan peraturan-peraturan terdiri dari norma-norma dan sanksi. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum yang tujuannya untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Contohnya seperti perlindungan terhadap anak, pencemaran lingkungan hidup seperti pembuangan sampah, pembuangan limbah-limbah pabrik sembarangan di sungai yang dapat menyebabkan kepada masyarakat yaitu yang terserang penyakit. Narkoba seperti contohnya yaitu sabu, ganja dan lem yaitu yang dapat memicu keras pada stres. Dan upaya yang dapat kita atasi yaitu dapat memperketat undang-undang dan pasal-pasal. Selanjutnya kasus perlindungan terhadap customer yang di dalamnya terdapat penipuan yang dapat merugikan banyak orang. Kenapa perlu ditegakkan perlindungan customer? Karena kita membutuhkan keadilan dan keadilan yang seimbang. Ya, oke. Teman kita telah memberikan kesimpulan, kita berikan aplaus ya. Sebagai kesimpulannya bahwa perlindungan hukum itu sangat penting ya di dalam sisi kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara supaya semuanya tertib dan damai. Kita sebagai warga negara perlu mentaati hukum. Ya. Pak, izin explain sebentar. Ya, bila explain. Baik teman-teman, sebentar. Salut. 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 12/2. Bergerak. Manfaat. Mantap. Manfaat. Mantap. Manfaat. Mantap. Mandiri, aspiratif, nyaman, terampil, amanah, prestasi. Duduk kembali. Oke, terima kasih banyak Bapak ucapkan kepada kita semuanya di atas pembelajaran kita hari ini yang sungguh sangat luar biasa. Kita dapat menyimpulkan dari beberapa pelajaran kita bahwa yang pertama tentunya kita sebagai warga negara tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Kita harus betul-betul menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan hukum kepada warga negara sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan damai. Oke. Kemudian Bapak ingatkan sebagai pesannya, sebagai pesan moralnya bahwa kita benar-benar harus menjunjung tinggi hukum, melindungi, kemudian menjaganya. Ini di sesi terakhir ini sebelum pulang kalian jaga kesehatan kalian, ya tetap belajar di rumah, ya berhati-hati di jalan sehingga sampai di rumah mendapatkan kembali bertemu dengan orang tua. Ya, dari Bapak mudah-mudahan mengucapkan supaya apa yang kita pelajari untuk hari ini ilmunya dapat bermanfaat buat kita semuanya ya, baik di dunia maupun akhirat. Oke, baiklah. Kita akhiri pelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita dari Bapak mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf kenapa ada kesalahan. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ya.